Jangan takut. Takut artinya merasa gentar, merasa ngeri, gelisah, dan merasa tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara, dunia pada akhir-akhir ini saudara sangat tergoncang. Seluruh dunia. Akibat virus corona, banyak orang Bapak Ibu Saudara sekarang merasa takut, khawatir, bimbang, ragu-ragu, merasa ngeri, merasa tidak nyaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan Anda tidak perlu takut. Amin. Mari kita buka kitab kita, Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca dengan cepat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Karena kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat, tempat perteduhanmu kau buat. Jadi saudara, bagi orang yang membuat Allah tempat perlindungannya, jangan takut. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, bahkan rumahmu pun. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Anda tidak perlu takut, karena Dia akan melindungi engkau, Dia akan menjaga engkau. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dunia boleh tergoncang, jangan sampai iman kita tergoncang. Rasa takut yang negatif dan berlebihan tidak bermanfaat bagi hidup kita. Malah sebaliknya dapat membunuh iman, harapan, dan ketenangan jiwa kita. Ketika ketenangan jiwa kita terganggu, otomatis tubuh kita ikut terganggu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan merasa gentar, merasa ngeri, jangan gelisah, dan jangan merasa tidak nyaman. Yang penting jadikan Tuhan tempat perlindunganmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita tidak perlu merasa takut? Alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Karena Tuhan menyertai kita. Paulus berkata, Bapak Ibu Saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Corona boleh menggoncang dunia, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Jika engkau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu, percayalah bahwa Dia menyertai engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, Bapak Ibu Saudara, janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Amin. Amin. Jangan takut tidak makan, burung di udara saja dikasih makan. Amin. Itu sebabnya tidak takut, jangan takut. Jangan takut, karena Allah menyertai kita. Dikatakan dalam Matius Bapak Ibu Saudara 1:23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kalau Tuhan ada bersama kita, kalau Tuhan berjalan bersama kita, kalau Tuhan berpihak kepada kita, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang perlu kita takutkan? Alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan melindungi kita.
dikatakan ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Lalu ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadikan Allah tempat perlindunganmu, berserah kepada Allah, libatkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, hadirkan Allah di rumahmu, maka kau akan terlindung, engkau akan dipelihara. Bersungguh-sungguh ikut Tuhan, makin bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ketika kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, maka Dia akan melindungi kita. Amin. Mau perlindungan Tuhan? Amin. Turuti firman Tuhan. Mau perlindungan Tuhan? Panggil nama Tuhan. Hadirkan Tuhan di rumahmu, hadirkan Tuhan di kemahmu, panggil Dia setiap hari, berserulah kepadanya. Firman Allah dalam kitab Yeremia pasal 33 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan menjawab engkau. Seruan kita mempercepat datangnya pertolongan. Amin. Amin. Seruan kita kepada Allah pada waktu kita kesesakan mempercepat datangnya pertolongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berserulah kepada Tuhan. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan melindungi kita. Amin. Amin. Jadi jangan takut. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menjagai kita. Dia menjagai kita siang dan malam seperti biji matanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 11 dan 12 dikatakan begini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Anda harus percaya, setiap kali anak Tuhan berjalan ada malaikat beserta dengan dia. Amin. Kalau kita menjadikan Allah itu Bapa kita, kita menang, kita berkata percaya Dia Bapa kita, harusnya kita tidak perlu takut. Masa Bapa kita membiarkan kita mati melarat, tidak makan? Amin. Amin. Kalau benar Dia Bapa kita, kita percaya pada Bapa kita, tidak mungkin Bapa kita membiarkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah karena Dia menjaga kita. Amin. Firman Tuhan berkata begini dalam Mazmur 121 5-8, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak perlu merasa takut? Karena Tuhanlah perisai kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut karena Tuhanlah perisai kita. Ayat yang ke-6 dan sampai 10 saya akan baca untuk kita demikian firman Tuhan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan perisai kita. Itu makanya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa siang malam, berdoa siang malam. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan perisainya,
pasti memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan? Banyak berdoa, berdoa dengan tulus, berdoa dengan segenap hati. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Jadi saudara, jadikan Tuhan perisai, pelindung, penjaga kita. Izinkan Allah menyertai kita. Caranya bagaimana? Saya katakan tadi dari awal. Undang Tuhan di rumahmu, panggil namanya di rumahmu, berseru kepadanya di rumahmu. Hadirkan Allah dan kerajaannya di rumahmu. Ketika Allah dan kerajaannya ada di rumahmu, sudah pasti engkau dan seisi rumahmu akan dipelihara oleh Tuhan. Baik dalam keluar masukmu, kemanapun engkau pergi, Tuhan ada bersamamu. Sebab Dia akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga engkau siang dan malam. Sebagai ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau ini harus kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dengan lantang 1, 2, iya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan